Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Epifani. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Kristus yang memberi harapan. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Albert Goselin. Beliau adalah KMJ GPB Patmos. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bersorak bagi Tuhan ramai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya, mainkanlah kecerminan kemuliaan lemana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku ingin dekat Tuhanku dan tinggal tetap dengannya. Ku dapatkan damai kekal, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa
Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan segala dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, sungguh kami menyadari dan mengaku bahwa dosa dan pelanggaran kami besar di hadapan-Mu. Seringkali firman-Mu kami abaikan, ibadah-ibadah kami anggap sebagai rutinitas biasa. Terkadang kami menaruh harapan masa depan pada pekerjaan, pesta pora, serta kehidupan sosialitas membuat kami larut dalam dunia ini. Banyak hal rancangan masa depan yang ada dalam hati dan pikiran kami. Namun, seringkali kami tidak menaruh harapan itu kepadamu, ya Allah. Sungguh, kami malu dan menyesal. Di Minggu Epifani saat ini, karuniakanlah kami pengampunan-Mu ya Tuhan. Buatlah kami menaruh seluruh harapan akan masa depan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Karena oleh Tuhan, kami dimampukan untuk menjadikan hidup ini bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan sesama. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang padamu. Pada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur 103 ayat 10 sampai ayat 11. Firman Tuhan katakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Berdasarkan firman Tuhan inilah, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Meskipun merah berkemisi, kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Jemaat, mari berdiri. Dengarlah perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Firman Tuhan katakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Bapak Ibu yang Yesus kasihi, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami duduk diam di hadapan-Mu, di tengah-tengah ibadah. Kami memuliakan nama-Mu, dan saat ini dalam ibadah ini, kami ingin Tuhan Kau berbicara banyak bagi kami ya Bapa, agar kami memahami apa yang Kau ingin kami lakukan dari hidup yang Kau berikan bagi kami ini. Agar kami layak menjadi kudus sebagaimana yang Engkau perintahkan. Karena itu Bapa, terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami memperoleh pengertian, sehingga kami menjadi mengetahui apa yang Engkau inginkan dalam setiap perkataan-Mu untuk kami pahami dan lakukan. Karena itu Bapa, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sambut sabda-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang baca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Ibrani pasal 13 ayat 13 sampai dengan 16 yang mengatakan, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya, sebab di sini kita tidak mempunyai kota yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita mendahului dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Dengarlah firman Tuhan, dengan segala kekayaan diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan. Nah, saya jelasin sederhananya dulu ya. Yang membaca surat Ibrani ini kebanyakan itu orang-orang Yahudi yang jadi Kristen, dan mereka itu umumnya imam-imam. Nah, mereka ketika berada sebagai Yudaism di sinagoge-sinagoge itu,
Mereka adalah para pelayan-pelayan. Kedudukannya terhormat. Ketika mereka jadi Kristen, status itu hilang. Jadi kira-kira mereka mulai berpikir tidak lagi menjadi posisi penting. Dan kalau begitu, apa istimewanya menjadi seorang Kristen? Jadi Anda bisa bayangin ya, orang kalau jadi pelayan itu kan gagah gitu kan. Kiri depan, Bapak Ibu yang Yesus kasih. Suaranya kadang dibikin-bikin, ya enggak? Jadi suaranya agak berat-berat. Lalu dihormatin. Nah, setelah lepas posisi seperti itu, biasa-biasa aja kayaknya. Lalu dibicarakanlah ayat 13 sampai ayat 16 tadi. Bapak Ibu paham gak sampai di sini? Ini kalau nggak paham susah kita. Udahlah paham nggak paham, paham aja ya. Itu cerita belakangnya. Kita belum masuk ke maknanya. Belum. Supaya gampang, kira-kira memahaminya, saya ajak Bapak Ibu lihat Lukas pasal 10. Lukas pasal 10. Dari ayat 25. Cerita tentang siapa itu? Orang Samaria yang baik hati. Perhatiin ya. Suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah segala macam ya. Yesus bilang apa? Jawaban itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ayat 29, coba baca sama-sama. 2, 3. Nah, ada dua hal yang dilakukan oleh orang-orang yang mendalami ajaran kitab itu serius. Namanya ahli Taurat. Tapi apakah orang dengan hadir ke rumah ibadah, ikut pelayanan bertahun-tahun, lalu kemudian bisa dikatakan dia adalah orang beriman? Tahu bulat digoreng dadakan. Kebanyakan orang kayak gitu. Matengnya dadakan. Bisa nggak dibilang, saya jadi Kristen sejak kecil. Saya udah 35 tahun jadi pelayan. Lalu dia orang beriman. Bisa nggak? Bisa aja. Tapi mari kita uji.
Apakah betul kita adalah anak Tuhan atau bukan? Kadang kan orang kalau udah aktif di gereja, apalagi kalau dia jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu, kadang-kadang dia lupa bahwa dia gereja ini bukan punya dia, lalu dia bikin diri kayak dia yang tahu segala-galanya. Seakan-akan dia saingannya Google gitu loh. Padahal nggak ngerti apa-apa. Ciri orang bodoh itu ada dua. So tahu dan suka cari tahu, itu orang bodoh. Jadi orang-orang bodoh itu cirinya biasanya so tahu dan cari tahu. Kepo bahasa umumnya itu ya. Betul gak sih? Kepo apa kopo? Kepo. Dikit-dikit mau tahu, dikit-dikit mau tahu. Nggak bisa diem gitu loh. Tahu juga dia nggak bikin apa-apa, ya nggak? Uang gereja kita habis ya. Kalau habis kenapa? Toh juga dia ngomong ini orang pelitnya luar biasa gitu. Cuman kepo doang. Jangan lupa ya, nanti kita pergi ibadah ke rumahnya dia. Dianya nggak datang. Dorong-dorong, bisanya cuma dorong-dorong. So tahu dan cari tahu. Orang-orang seperti ini tidak pernah jujur. Bisanya cuma bela diri, banyak alasan. Kalau udah ketahuan salahnya banyak ceritanya. Banyak orang gila-gila mau melayani. Gila. Tapi cuma sebatas itu. Ada yang gila ke gereja. Gereja tutup pun duduk di gereja. Siang malam duduk di gereja. Tapi orang lihat mereka hidupnya biasa aja. Tidak ada yang istimewa. Pulang gereja, ya begitu lagi kelakuannya. Lepas dari pelayanan, bahkan di tengah pelayanan, ya begitu juga kelakuannya. Nggak bagus. Coba saudara bayangkan. Apakah yang seperti ini dikatakan beriman? Kalau satu gereja semua orangnya betul-betul beriman, gereja itu menjadi tempat yang paling bahagia. Persekutuan itu jadi tempat yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena di situ tidak ada gosip, tidak ada persaingan, tidak ada geng-gengan, suku-sukuan, ya enggak? Itu kan kelakuan kampungan ya. Kampungan apa enggak sih? Ayo minum dulu. Kampungan enggak kayak gitu? Kadang di gereja itu lucu. Kalau ada yang kayak gitu tuh lucu. Kalau ada orang kaya sombong sama orang yang miskin itu lucu. Kenapa? Sombongnya sama orang miskin ya lucu dong ya enggak?
Ada yang so ngerti padahal nggak ngerti. Kalau begitu datang ke gereja, dengar firman, ikut latihan paduan suara, aktif di kantor dan sebagainya. Apa artinya? Apa artinya? Kalau Anda lihat, oh istri saya Pak Pendeta kalau hari Minggu habis dari GPB nanti siangan dikit dia pindah lagi ke gereja lain. Sore pindah lagi ke gereja lain. Malam di gereja lain. Kalau gak disuruh pulang di gereja terus dia. Tapi kalau sampai rumah ya bohong juga. Ya gak jujur juga. Rakus juga, serakah juga. Apa artinya ke gereja? Suami saya Pak Pendeta pelayan dari muda sampai besar, tapi aduh bagatalnya nggak hilang-hilang gitu. Ya dikasih dong salep 88 ya enggak? Lah emang salep 88 untuk sembuhin orang gatal kan? Kalau gatal-gatal kasih salep itu. Udah semakin tua, lancangnya nggak habis-habis, apalah ke gereja artinya? Apakah yang seperti itu bisa kita katakan anak Tuhan? Saya tanya. Kerjanya minta sama Tuhan, Tuhan kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu. Pelitnya sama Tuhan luar biasa. Kasih persembahan serelanya. Kalau di dompetnya ada 1.000 perak lebih baik milih 1.000 daripada yang lain, ya enggak? Kalau ngomong setinggi langit, apakah itu yang dibilang anak Tuhan? Apakah itu yang dikatakan beriman? Kalau orang ke gereja, dia tidak berubah sifat-sifat jeleknya, maka dia bukan cari Tuhan ke gereja ini. Dia cari kawan. Dia cari kesibukan namanya. Sama kalau orang melayani hanya untuk nyari uang itu bukan pelayanan namanya, ya enggak? Itu nyari penghasilan. Itu yang terjadi dalam banyak cerita di gereja-gereja perdana, gereja-gereja awal-awal di surat-surat perjanjian baru. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang tidak berubah sifatnya menjadi seperti yang Yesus inginkan? Karena mereka tidak pernah percaya Yesus. Kalau orang bilang, saya orang Kristen dari kecil Pak Pendeta. Saya udah baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu ribuan kali. Saya pergi gereja sehari bisa 10 kali. Bukan cuma di GPB mah acil lah. Gereja yang lain. Tapi orang bilang, iya. Tapi kalau dia datang ke gereja Pak Pendeta lebih baik kita kabur. Kenapa? Mulutnya itu loh. Udah pelitnya setengah mati, banyaklah ceritanya, ya enggak? So ngatur padahal nggak ngerti apa-apa, bodoh besar. Nggak jadi berkat gitu loh.
Dia emang melayani Pak Pendeta, tapi istrinya kalau salah digebukin terus. Mama itu Pak Pendeta, cuman ngomongnya aja pinter, kelakuannya nol. Gimana? Harusnya kalau kita punya Alkitab, setiap hari kita harusnya berubah. Bohong itu jadi sesuatu yang memalukan. Sombong itu menjadi sesuatu yang memalukan. So tahu itu menjadi sesuatu yang memalukan. Bersaing itu menjadi sesuatu yang memalukan. Pelit itu menjadi sesuatu yang memalukan. Itu baru namanya orang yang berubah karena diubah oleh firman Tuhan. Apa kebanggaannya, kata kitab Ibrani? Bukan cuma di dalam persekutuan. Dia bilang apa? Persembahan yang berkenan itu adalah melakukan yang baik, katanya. Coba kita lihat ayat berapa. Bapak Ibu diam, tato lapar lagi. Ayo. Ayat 15 ya, kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu oleh Dia senantiasa korban syukur. Apakah itu artinya nggak usah kasih persembahan, yang penting kita ngomongnya baik gitu? Bukan. Di gereja itu ya lucu, ada orang-orang yang, saya Pak Pendeta, memang saya nggak bisa memberi apa-apa untuk gereja. Dia mulai dari situ. Artinya dia nggak mau keluar uang, tapi waktu dan tenaga saya akan berikan pada gereja untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, kata dia. Pas hujan dia nggak datang pelayanan, dia nggak datang pergi kebaktian. Orang pelit itu banyak ceritanya. Ngomongnya aja kelihatan rohani, kelakuannya jauh dari rohani. Makanya dibilang apa? Persembahan syukur itu hidup. Hidup ini itu. Coba kita lihat Matius pasal 4, ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Yang mau baca aja 2, 3. Matius 4 ayat 4. 2, 3. Manusia itu tidak hidup dari roti saja, tapi dia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Berapa banyak orang percaya bahwa ini adalah kebenaran? Berapa banyak yang berani mempertaruhkan hidupnya karena percaya pada perkataan Alkitab? Berapa banyak? Berapa banyak yang berani bilang, saya jual mobil saya, kita bangun gereja Pak Pendeta? Ada yang berapa banyak orang kayak gitu? Berapa banyak? Beriman juga pakai akal Pak Pendeta, itu alasan.
Kita ngomong ini pakai akal, bukan ngomong blow on, ngomong pakai otak kita. Satu kali ada orang kaya, muda. Gimana supaya saya hidup sempurna, kata dia. Yesus bilang perintah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 perintah. Dia bilang semua udah saya lakukan. Semua udah dia lakukan. Rajin gereja, percaya Tuhan, hormat orang tua, nggak suka ngomongin orang, nggak suka fitnah orang, nggak suka mencuri, nggak suka serakah, nggak ambil istri orang, nggak ngambil suami orang, nggak ngambil punya orang. Sempurna, kata dia. Yesus bilang apa? Kalau gitu jual harta lu lalu ikut saya. Jual hartanya, bagi ke orang-orang susah, ikut saya. Mau dia? Nggak mau. Nggak mau dia. Kenapa? Dia nggak percaya Tuhan bisa memberi hidup. Nggak percaya. Berapa banyak kadang-kadang di gereja kita ketemu pelayan-pelayan itu jadi teladan. Teladan memberi, teladan kelakuan, berapa banyak? Berapa banyak orang datang ke gereja dan dia mau melakukan apa saja asal nama Tuhan dimuliakan. Walaupun nanti dia nggak punya kawan, dia dimusuhin, dia mungkin kehabisan uang. Tuhan, kalau Tuhan butuh pelayanan ini, saya mau memberi. Berapa banyak? Kadang ya, saya suka ketawa kalau ngeliat di gereja itu, kita butuh ini. Lalu sekian lama orang diam, nggak ada yang ngomong apa-apa. Tahu-tahu datang satu keluarga, dia beliin semua yang dibutuhkan gereja. Lalu semua rame-rame bilang gini, puji Tuhan, keluarga ini sudah membeli ini untuk gereja, Tuhan memberkati. Semuanya ngumpet, setelah ada yang memberi baru pada bilang puji Tuhan gitu. Lucu ya. Sekian banyak warga jemaat, hanya 1-2 orang yang memberi, yang lain itu berarti nggak punya harga diri, ya nggak? Nggak punya harga diri. Berarti orang-orang itu mau bilang apa? Kami ini nggak dikasih apa-apa sama Tuhan, apa keharusan kami memberi sama Tuhan, ya nggak? Kan itu artinya kan? Kalau orang pelit sama Tuhan kan yang mau bilang apa? Emang lu kasih apa ke gue yang sampai gue harus ngasih? Makanya kadang di gereja nggak, orang-orang yang suka memberi itu aja yang suka diberkati Tuhan, nggak heran. Nah, catatan kita Bapak Ibu. Saya kalau khotbah sampai jam 3 sore masih pada duduk. Bapak Ibu pulang aja, yang tugas jangan, pulang aja nggak apa-apa. Firman Tuhan hari ini bicara serius untuk kita. Serius sekali. Beriman itu bicara tentang manusia tidak hidup dari roti aja. Beriman itu bicara Yesus, saya percaya bahwa saya akan punya masa depan. Anak-anak saya punya masa depan karena firman-Mu adalah kebenaran. Bukan karena saya punya jabatan, bukan karena saya punya uang, tapi karena Engkau saya milikin. Itu beriman. Beriman itu berbicara tentang Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup saya, sehingga sekarang saya mempersembahkan diri saya untuk melayani.
Saya akan jadi contoh Tuhan. Jadi contoh orang yang ngomongnya benar. Jadi contoh orang yang kelakuannya benar. Itu pemahaman beriman untuk para pelayan. Orang itu kan kalau jadi pelayan kan berarti apa? Kalau istrinya yang jadi pelayan, suami sama anak-anaknya mempersembahkan istrinya kepada Tuhan jadi persembahan itu kan. Sebaliknya juga begitu. Karena dia adalah persembahan, maka dia harus kudus tanpa cacat celah. Makanya seorang pelayan itu nggak boleh so tahu, nggak boleh sombong, nggak boleh belagu, nggak boleh jahat, nggak boleh lancang, nggak boleh. Anda akan gagal jadi pelayan kalau Anda tidak melakukan itu. Kalau melakukan itu. Karena Tuhan ingin kita kudus. Anda akan menjadi umat yang diberkati Tuhan. Kalau Anda masuk gereja lalu kemudian di gereja ini datang untuk menjadi saudara bagi yang lain. Enggak kelompok-kelompok, musuhan. Ya enggak? Sini, kita geng. Kita orang-orang satu suku aja. Enggak usah kawan sama yang suku lain. Itu kampungan. Iya dong. Gereja. Setiap kehadiran kita ini lagi memuliakan Tuhan. Nggak pantas kalau di gereja ada keributan. Itu bukan gereja namanya. Di gereja ini kita mau sombong sama siapa sih? Sama Tuhan. Ini kan rumah Tuhan ya. Apa pantas kita mau belagu di depan Tuhan yang ngasih kita makan? Itu namanya nggak tahu diri. Gitu loh. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini katakan begitu. Seluruh perbuatan itu jadikanlah persembahan yang terbaik. Di jam ini dan selamanya. Di rumah. Karena Anda dari gereja. Anda rajin baca firman Tuhan. Anda aktif memuji Tuhan di gereja. Karena Anda sering di gereja, maka harus punya pemahaman. Kalau saya bohong, saya malu sama Tuhan. Terhadap siapapun. Apalagi terhadap istri, terhadap suami, terhadap orang tua, terhadap anak. Ya enggak? Kalau suami bohong sama istrinya, kira-kira itu masih benar suaminya apa bukan? Ayo aku tanya. Kalau suami bohongin istri, kira-kira dia masih suaminya apa bukan? Hah? Alamak, jangan-jangan di sini semua pada bohongin istrinya lagi. Kalau istri meres suaminya, dia masih istri apa bukan? Egois sekali. Mak, Papa mau pergi kerja minta 10.000 lah untuk ongkos. Jalan kaki. Uangnya gaji diambil semua, diperes suaminya. Itu berarti bukan lagi istri. Nggak mungkin pasangan hidup itu mau menyakiti, ya nggak? Nggak mungkin. Anda bilang, beb, lop, beb, lop, ya nggak? Tapi bohong. Kan gak mungkin dong. Udah gajian Pak? Belum. Diundur. Peluangnya udah habis. Main judi online ya enggak? Ceritanya di sini kan nggak ada. Emang di sini ada yang main judi online? Ya udah nggak apa-apa lah. Jangan ngaku maksud saya tapi bertobat.
Iya dong. Kalau seorang anak memeras orang tuanya berarti dia bukan lagi anak. Masa merasnya orang tua? Ada nggak orang tua yang gini? Sialan nih anak, udah gue gede-gedein, biaya uang gue udah habis, pas besar pelit lagi sama gue. Ada nggak gitu? Oh tahu dari kecil udah gue. Ada nggak orang tua kayak gitu? Ada. Di sini mungkin enggak, tapi ada. Nggak ada, masa nggak ada? Emang saya penghayal cerita yang enggak. Ma, gimana keadaan? Sakit, kepala sakit, badan meriang. Kita baru transfer ke mama. Berapa? Lebih dari yang kemarin, Ma. Oh, mama ke dokter. Nggak usah, udah agak lebih enak. Transfer udah masuk. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau nggak punya uang meriang. Ada? Sama berarti ya. Sama yang meriang. Saudara, kita masuk di tahun 2025. Anda harus bersyukur Anda dikasih Tuhan hidup. Anda harus bersyukur. Tapi tidak cukup kalau Anda bilang saya bersyukur. Ketika Anda bilang saya bersyukur, itu artinya Anda memahami. Tuhan kasih saya hidup. Artinya Tuhan kasih kesempatan untuk kita buktikan bahwa kita beriman. Kalau Tuhan kasih kita umur panjang, itu artinya Tuhan mau kita melakukan yang Dia inginkan. Kalau Tuhan kasih saudara berkat berlimpah, saudara harus paham. Tuhan hanya akan melihat di mana hati kita. Kalau kita betul-betul anak Tuhan, kita nggak akan melekat pada apa yang kita punya. Tapi kita akan tetap melekat pada Tuhan yang memberi kita hidup. Orang bodoh itu, saking dia takut uangnya habis, lalu kemudian dia pelit sama Tuhan, ngasih persembahan pelit, persepuluhan juga bohong. Uangnya disimpan-simpan, makan juga ya pakai ikan asin aja, ya enggak, irit-irit aja daripada uangnya habis. Tahu-tahu mati dia. Suaminya gini, mama meninggal, pada nangis. Habis itu, cari uangnya disimpan di mana? Cari. Aduh, kalau dia masih hidup makan ikan asin teruslah kita, ya enggak? Lalu orang rumah Anda bilang gini, syukur dia udah meninggal. Enak gak tuh kayak gitu? Pahit itu loh. Syukur bapaknya anak-anak udah dulu meninggal. Kalau hidup pelit banget ya. Minta beli cabai aja dia yang pergi ke pasar. Ada gak bapak-bapak yang kayak gitu? Pak, cabai habis, minta uang. Gak usah, saya aja yang pergi ke pasar. Beli cabai dia, sampai sana, bang, bagi dikit ya, bagi dikit, jadi bukit ya enggak? Bisa aja ngakal-ngakalin. Tuhan mau kita hidup benar, dan itu harus dimulai di dalam gereja ini, di dalam persekutuan ini. Kalau di dalam persekutuan ini Anda jadi orang yang benar, di luar pasti saudara benar. Tapi kalau di dalam persekutuan Anda tidak benar, di mana-mana Anda tidak akan benar. Rumusnya sederhana aja. Kalau di dalam persekutuan Anda punya kerendahan hati, di luar Anda pasti takut akan Tuhan.
Tapi kalau di dalam persekutuan Anda udah nggak benar hidupnya, di depan Tuhan aja nggak takut, apalagi di mana-mana, ya nggak? Itu rumus sederhananya. Jadi Bapak Ibu yang Yesus kasih, Tuhan mau hidup kita itu di dalam gereja, di luar gereja, semua harus benar. Kalau Anda jadi pelayan, maka Anda harus 1000 kali berusaha tetap benar. Nggak bisa palsu. Jangan cuma bilang shalom, padahal ngomongin orang, ya nggak? Shalom, padahal benci-bencian. Itu namanya palsu. Dan tidak ada tempat untuk orang palsu dalam kerajaan Allah. Anda baca aja Alkitab. Kapan kami melihat engkau telanjang, kapan kami melihat engkau lapar? Enggak pernah Tuhan. Tuhan bilang apa? Nya kau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Tuhan mau kita hidup yang benar. Hidup yang benar. Jangan pernah melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Makna mengikuti Yesus itu adalah memberi diri hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Enggak ada yang lain. Percaya sungguh-sungguh bahwa hanya Yesus harapan. Enggak ada yang lain. Bukan uang, bukan jabatan, tapi Yesus. Kalau saudara percaya Yesus adalah harapan satu-satunya dalam hidup ini, apa sih yang gak bisa Tuhan kasih untuk saudara? Apa sih yang gak bisa Tuhan buat untuk hidup kita? Dia pasti bisa. Ya ampun, udah jam 1. Bapak Ibu tadi udah pada makan belum sih di rumah? Udah? Wah, syukur. Sampai jam 2 bisa lah berarti, ya enggak? Kita nyanyi satu lagu ya. Nyanyi lagu apa Bapak Ibu? Ada request nggak? Request. Gak ada. Lagu apa ya? Saya kalau nyanyi depan orang grogi saya, gemeter. Saya nyanyi lagu ini aja. Nah, lagu ini pasti tahu. Saya mau ikut Yesus. Saya mau Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya. Meskipun saya
tahu lagu itu bicara sederhananya gini. Walaupun saya tidak dapat apa-apa di pelayanan, saya akan tetap melayani Tuhan. Walaupun saya nggak dihargai oleh orang yang udah saya layani. Itu maknanya. Saya akan tetap menjadi orang yang baik, orang yang benar, sekalipun mungkin saya tidak dihargai. Karena kita lakukan itu bukan supaya kita punya teman, tapi karena kita patuh pada perintah Tuhan. Saya nggak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena kalau saya lakukan yang jahat, saya berdosa. Biar orang lain berdosa kalau dia tidak mau diingatkan. Tapi saya akan tetap patuh pada perintah Tuhan. Itu kesusahan yang besar. Saya akan memberi walaupun mungkin besok saya punya kebutuhan. Karena saya tahu Tuhan saya selalu menyediakan tepat waktunya. Itu iman kita. Saya akan tetap jadi orang tua walaupun mungkin anak-anak saya melupakan saya. Tapi saya akan tetap jadi orang tua. Saya akan jadi seorang istri yang kerja keras untuk suami dan anak-anak. Walaupun mungkin mereka tidak menghargai saya. Saya akan tetap jadi seorang suami yang berusaha untuk membahagiakan keluarga saya. Sekalipun mungkin kadang saya dilawan. Tapi semua itu kita lakukan karena kita tahu itu perintah Tuhan. Kalau perintah Pendeta Albert Anda boleh tidak lakukan. Tapi kalau itu perintah Tuhan, harus Anda lakukan. Kalau Anda tidak lakukan perintah Tuhan, Anda tidak akan pernah dapat hidup dan masa depan. Kalau Anda tidak melakukan perintah Tuhan sebagai seorang pelayan yang benar, maka Anda akan dihukum Tuhan. Hanya bicara waktu. Udah ngerti belum? Berarti belum mengerti. Saya khotbah lagi dari awal ya. Makanya udah ngerti belum? Supaya amin. Udah jujur-jujuran aja ya kan? Nggak mau. Saya mau khotbah lagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus juru selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku.
Jemaat mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli seraya kita berkata, aku percaya. Silakan. Mari kita naikkan syafaat, kita berdoa. Bapa dalam sorga, bersama umat-Mu di GPB Jemaat Kasih Setia ini, kami bersyukur kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami memperhatikan bahwa seluruh kelakuan kami terjadi karena cara kami memahami. Itu sebabnya ajar kami untuk memahami perintah-perintah-Mu dan tujuan dari perintah-Mu dengan benar. Agar kami bisa memilih siapa yang menjadi hal utama dalam hidup kami. Sehingga kelakuan kami pun benar di mata-Mu. Karena itu Bapa, berkati umat-Mu di GPIB Jemaat Setia ini. Berkati pendeta yang Tuhan tempatkan. Berkati kehidupan seluruh penatua diaken-Mu, pelaksana harian majelis jemaat, semua komisi-komisi dan pengurus-pengurus Pelkat, panitia-panitia, mereka yang mengambil bagian dalam pekerjaan di rumah Tuhan. Biarlah semuanya menjadi contoh hidup beriman yang sesungguhnya, sehingga dunia ini tahu bahwa kami memahami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan telah melakukan banyak hal dalam hidup kami, memberi kami kehidupan, keselamatan, kesehatan, dan banyak hal yang kami butuhkan. Engkau selalu cukupkan. Bapa, kami mohon berkati Polri dalam seluruh tanggung jawab yang dipercayakan negara dalam kehadiran Polri. Biarlah Polri menjadi institusi kepolisian yang presisi dan menjadi satu-satunya yang memberi semangat untuk penegakan hukum. Karena itu Bapa, berkati umat-Mu yang Tuhan tempatkan dan Tuhan percayakan mereka bertugas di Kepolisian Republik Indonesia. Kami berdoa Bapa untuk TNI, biarlah Tuhan juga memberkati agar dalam tanggung jawab selaku penjaga kedaulatan negara, semua bertugas demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan menjadi anggota TNI juga Tuhan berkati. Mereka yang Tuhan percayakan ada di departemen-departemen dan sebagai anggota-anggota dewan, menjabat di setiap instansi pemerintah, biarlah Bapa memberkati agar anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan di sana, mereka menjadi teladan dalam kepemimpinan dan dalam hidup bekerja. Mereka yang Tuhan percayakan di dinas kesehatan sebagai dokter, perawat, bidan, dan semua pegawai yang ada di rumah sakit, Tuhan juga tolong agar mereka boleh terus memberi pelayanan yang terbaik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah negeri kami,
Bapak Presiden dan seluruh jajaran. Tuhan Kau memberkati dan menolong agar dalam tanggung jawab dan target-target menuju Indonesia yang lebih maju, Tuhan itu semua boleh terjadi. Kami berdoa Bapak untuk Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tuhan memberkati. Di mana Tuhan tempatkan kami di sini, agar kami boleh menjadi terang dan garam untuk kehidupan di Provinsi Banten khususnya. Kami berdoa Bapa untuk pewartaan firman-Mu sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan tolong baik dari gereja-gereja di kota sampai di dusun-dusun. Biarlah setiap orang yang mendengar firman-Mu diperbaharui untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Berkati Majelis Sinode GPB, berkati BP Mupal Banten, dan Tuhan mau menolong kami semua untuk hidup memuliakan nama-Mu. Umat-Mu di GPB Jemaat Kasih Setia yang sakit, yang namanya tidak disebutkan satu persatu, biarlah Tuhan memberkati, menolong agar mereka mengalami kesembuhan. Mereka yang bergumul dengan kehidupan hari-harinya, biarlah Bapa Engkau menolong membuka jalan bagi pekerjaan dan usaha mereka. Mereka yang bergumul dengan masa depannya, biarlah Bapa memberikan penyertaan-Mu agar mereka dikuatkan dan melihat bahwa Engkaulah yang akan menjamin masa depan mereka. Berkati setiap rumah tangga di jemaat ini Bapa. Mereka yang bergumul dengan kehidupan rumah tangganya, biarlah Bapa Engkau memberi damai dan penyertaan-Mu. Berkati umat-Mu di sini Bapa, dan pakai kami semua untuk memuliakan nama-Mu. Inilah seluruh rangkaian syafaat kami Bapa, yang kami naikkan hanya dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Jemaat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan ke depan minggu ini digunakan untuk menunjang program kerja dan anggaran tahun 2024 dan 2025. Persembahan ke depan terlebih dahulu, setelah itu kantong persembahan diedarkan. Jemaat yang beribadah secara daring dapat menyampaikan persembahan dengan cara transfer atau memindai QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepada-Nya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhan.
Dia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi korban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya, sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, begitu melimpah berkat-Mu dalam kehidupan jemaat dengan segala perwujudannya, maka hari ini dalam kebersamaan kami menyatakan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur hati kami atas pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Kami mohon terimalah untuk dipakai dalam rangka menyelenggarakan persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang memberkati banyak orang. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita mendengarkan ringkasan warta jemaat pada ibadah hari Minggu kedua sesudah Epifania tanggal 19 Januari 2025. Presbiter yang bertugas beserta warga jemaat yang hadir pada ibadah hari Minggu ini mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Albert Gosling. Bapak adalah KMJ GPIB Jemaat Patmos. Terima kasih Pak. Selanjutnya ucapan terima kasih untuk rekan-rekan organis, pemandu lagu, dan teman-teman Inforkom tim multimedia atas pelayanan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati pelayanan kita sekalian. Selanjutnya jemaat mohon perhatian untuk beberapa poin informasi berikut ini. Yang pertama, ibadah diakonia sosial. Diinformasikan ibadah diakonia dan pemberian bantuan diakonia sosial dan pendidikan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 pada pukul 17 atau 5 sore sampai dengan selesai. Tempat di kantor Majelis Jemaat, Palem Ganda Asri nomor 1, Blok B2A nomor 3 dan 4. Pelayan firman Bapak Penatua Frans Max Pakua. Yang selanjutnya ibadah pengucapan syukur. Yang pertama, sangat diharapkan kehadiran seluruh anggota jemaat sektor pelayanan 1 sampai 8 GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug dalam ibadah pengucapan syukur keluarga yang akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu ini 19 Januari 2025 pukul 12 WIB setelah ibadah pagi jam 9. Tempat keluarga Ibu Felicitas Tanis Latu Haimalu, bertempat di kantor sekretariat Majelis Jemaat GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug, Perum Ganda Asri 1 Blok B2A nomor 3 dan 4. Pelayan firman Bapak Pendeta Soeharto Harjo Winoto. Yang kedua, ibadah pengucapan syukur. Sangat diharapkan kehadiran seluruh anggota jemaat sektor pelayanan 2 GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug dalam ibadah pengucapan syukur keluarga yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu
tanggal 25 Januari 2025 jam 12 siang. Tempat keluarga Ibu Endang Priyatun, Jalan Lembang 2 Lama, RT 1 RW 8 nomor 40. Pelayan firman Bapak Pendeta Soeharto Harjowinoto. Yang kedua juga dari sektor pelayanan 2, dimohon kehadirannya untuk seluruh warga jemaat khususnya sektor pelayanan 2 pada ibadah pengucapan syukur yang akan dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Victor Hasibuan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 jam 12 siang. Pelayan firman Vikaris Kevi Putriani Banunu. Tempat Jalan Pandan Permai 4 nomor 96 RT 16 RW 2 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Sekali lagi mohon perhatian untuk seluruh presbiter dan anggota jemaat, khususnya sektor pelayanan 2. Selanjutnya informasi jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah jam 9 hari Minggu ini. Online atau daring sebanyak 34 viewers. Untuk yang offline atau luring 115 orang, pria 50 orang, wanita 65 orang. Demikian ringkasan nota jemaat saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik Bapak Ibu yang Yesus kasih, sampaikan salam sejahtera Anda untuk orang sebelah kanan, sebelah kiri. Katakan selamat hari Minggu. Jangan sampai duduk di gereja setiap hari nggak ngomongan kan, nggak enak kan. Makanya suruh salaman aja supaya tahu. Ada nggak gitu? Duduk sebelahan musuhan padahal, ada nggak? Ada? Alamak. Saya ingin saudara ingat apa yang saya ngomongin ini baik-baik ya. Kalau saudara tidak mengerti untuk apa saudara ada di gereja ini dan untuk apa saudara percaya Yesus, saudara akan hidup seenaknya. Dan kalau saudara hidup seenaknya, sekian lama, lalu saudara dipanggil Tuhan tiba-tiba pulang ke rumahnya yang baka, nanti saudara nggak dapat tempat di sana, kasihan. Jadi Anda harus mengerti kenapa saya jadi seorang Kristen, kenapa saya datang ke gereja. Dan itu harus membuktikan cara hidup kita harus benar di dalam ruangan ini atau di luar ruangan ini. Kalau Tuhan suruh Anda jadi pelayan yang benar supaya saudara diberkatin. Mari kita berdiri, kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dan kembali dalam hidup kita hari-hari. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia,
kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Angkatlah hatimu, arahkan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi